Tapi kemarin dari jubir Pak Prabowo, Bang Daniel ini di akun X-nya seperti menyindir seseorang. Dia bilang kalau ada sosok yang mengaku oposisi tapi dia mengincar jabatan kepala daerah, padahal kepala daerah ini bagian dari pemerintah. Ya. Jadi pada dasarnya kita semua ingin agar peran amanat yang dititipkan bisa dijalankan dengan baik. Jadi kita semua lihat perjalanan nanti, bila amanat itu diberikan untuk mengikuti pilkada, kami jalani pilkadanya. Pak, terkait dengan Pak Jokowi ini kan mengatakan kalau misalkan Bapak ingin maju dari PAN, partai PAN, kalau misalkan maju dengan PAN itu wakilnya harus Mbak Zita Anjani gitu. Kalau misalkan wakilnya Mbak Zita Anjani, SK-nya langsung keluar. Ini bagaimana tanggapannya, Pak? Ya, saya terima kasih kepada PAN, Pak Zulkifli Hasan atas kepercayaannya, karena ketika itu disampaikan kan berarti beliau memberikan kepercayaan, mempercayai untuk bersama-sama memajukan Jakarta lewat pilkada. Jadi itu sebuah amanat yang saya sangat syukuri, hormati. Dan terkait dengan pasangan, itu semua tentu kita akan bahas bersama-sama sehingga bisa menjadi kesepakatan, sehingga pasangan itu memperkuat kebersamaan semua pengusung, dan harapannya itu yang kita bisa kerjakan sama-sama ya. Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Tapi kalau orang seperti Anies yang ingin ikut pilkada DKI nggak bisa dibilang berburu jabatan. Kalau mau jujur, Anies itu cuman berharap tidak diganggu oleh Prabowo dengan gentong babinya, itu saja. Karena yang bisa mengalahkan Anies Baswedan di pilkada DKI itu gentong babi yang digerakkan oleh presiden, dan kemarin Presiden Jokowi. Kan itu kalau kita mau jujurnya. Pengamat politik Refli Harun menunjukkan kesombongan juru bicara Prabowo Subianto, Dhanil Anzar Simanjuntak, terhadap Anies Baswedan. Menurutnya, kesombongan Dhanil terlihat melalui pernyataannya yang menyebut Anies Baswedan ingin bertemu Presiden terpilih Prabowo Subianto karena sedang berburu jabatan. Padahal dirinya merasa Anies Baswedan bukan ingin berburu jabatan dengan bertemu Prabowo Subianto, tapi berkompetisi untuk pemilihan kepala daerah DKI Jakarta 2024. Kata berburu jabatan itu kesannya memang merendahkan demokrasi. Karena gini, kita harus bedakan ya antara minta jabatan, berburu jabatan, dengan kita ikut dalam kompetisi jabatan. Itulah hal yang berbeda, nggak bisa disamakan ya. Kalau kita misalnya minta jabatan, itu namanya berburu jabatan benar. Datang ke Prabowo Subianto, lalu kemudian ya ngomong sana ngomong sini ya kan, berharap jabatan. Ya saya kira banyak orang dekat Prabowo juga berharap jabatan. Dhanil sekarang saya kira sedang berburu jabatan juga, berharap jabatan dari Prabowo Subianto kan. Sebelumnya, juru bicara Prabowo Dhanil Simanjuntak menyebut Anies Baswedan ingin bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto karena sedang berburu jabatan kepala daerah. Dhanil menyampaikannya ketika membantah kabar bahwa Anies sudah bertemu dengan Prabowo Subianto terkait dengan pemilihan kepala daerah DKI Jakarta yang diselenggarakan November mendatang. Sebutkan Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar saya ingin ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Sementara pegiat media sosial Bahrum Ahmadi memberikan komentar tajam terkait pernyataan Dhanil Anzar yang menyebut Anies Baswedan berburu jabatan. Ahmadi mengkritik Dhanil dengan menyindir sejarah perjuangan politik majikannya Prabowo
Subianto yang beberapa kali gagal sebelum akhirnya menang. Ahmadi melanjutkan kritikannya dengan nada pedas, menyebut tindakan Azhar sebagai sesuatu yang memalukan. Ahmadi menilai tudingan Azhar kepada Anies tidak adil, mengingat sejarah panjang perjuangan Prabowo Subianto. Ini kan Pak Prabowo ini udah maju 4 kali ya, sama sekarang ya. 2004 dia pakai gimmick yang lain, 2009, 2014. Jadi memang dia berusaha merubah citranya. Karena dulu kan dia gebrak-gebrak meja, ya ternyata nggak berhasil. Jadi memang ini bukan natural. Sama seperti Gibran maju, itu kan by design, tapi seolah-olah natural, kira-kira begitu. Jadi memang ini adalah gimmick yang didesain untuk mengaburkan karakter aslinya. Yang namanya juga usaha, Mbak, biarin aja nggak apa-apa. Bahkan usai menjawab Daniel Simanjuntak, akun media sosial Bahrum Ahmadi langsung diblok oleh Daniel Simanjuntak. Ia menuliskan, kelakuan si Daniel lantang mengejek Anies bilang berburu jabatan. Giliran perkataannya dibalikin ke majikannya, ia langsung ngeblok. Dasar politikus hipokrit. Yang pertama, saya cukup tergugah nih dengan pernyataan sahabat saya Mas Daniel ini. Saya kenal beliau dulu waktu jadi ketua pemuda Muhammadiyah. Ini aktivis yang tangguh, santun. Nggak ada tuh dia punya diksi sadis, seram gitu. Tapi rupanya sesudah bergaul panjang dengan Pak Prabowo, rupanya terbiasa dengan diksi-diksi yang lebih tajam ya. Sebutkan, Mbak, sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak bisa kemudian kita narasikan sebagai berburu jabatan. Nggak, maksudnya itu bahasa yang tidak elok dalam konteks berdemokrasi loh. Tidak pantas diksinya, Pak. Berburu jabatan publik itu tidak selalu konotasi berburu negatif. jabatan, karena lu tidak berburu jabatan. Lu jelaskan bahwa itu hal yang wajar dan harus. Enggak. Berburu dalam konteks melayani kepentingan publik, sedang berburu jabatan, nggak bisa. Upaya juru bicara Prabowo Subianto, Daniel Azhar Simanjuntak, untuk merendahkan Anies Baswedan disemprot oleh Adiana Pitupulu. Awalnya, Daniel Azhar Simanjuntak mengatakan bahwa Anies sekarang usai Pilpres berburu jabatan ingin menjadi gubernur DKI Jakarta. Sekarang termasuk Pak Anies sedang berburu jabatan. Nah, ketika Pak Anies berburu jabatan setelah nggak dapat presiden, ya berburu sekarang jadi gubernur, kan butuh pekerjaan-pekerjaan baru. Jadi hal yang wajar, saya pengen ketemu Pak Prabowo. Bahaya itu bahaya. Kontestasi pilkada tidak. Mendengar pernyataan dari Daniel, Adian lalu menanggapi apa yang diucapkan oleh Daniel Simanjuntak sebagai juru bicara Prabowo dan Partai Gerindra sangat berbahaya, lantaran pernyataan tersebut merendahkan demokrasi itu sendiri. Kita sedang berbicara tentang kontestasi demokrasi. Tidak bisa kemudian sekali tidak terpilih di presiden, dia berburu jabatan gubernur. Bang Adian, nggak bisa. Ranah pengabdian kan itu hal yang wajar. Setelah nggak jadi pengabdian. presiden, pengen jadi gubernur, itu hal yang wajar. Pak Prabowo nggak jadi presiden, kemudian jadi menteri, itu hal yang wajar juga. Hal yang wajar itu bahasa arogan yang merendahkan demokrasi. Baiknya jangan digunakan. Bagaimanapun juga hak setiap warga negara untuk berkontestasi politik melalui pilkada. Pileg tidak bisa lu analogikan sebagai berburu jabatan. Tidak bisa. Adian menyayangkan pernyataan dari Daniel Simanjuntak yang mewakili Prabowo Subianto dan juga Partai Gerindra. Menurutnya, sebagai warga negara berhak mengikuti kontestasi politik, baik itu pilkada maupun pilpres. Jika hal tersebut lalu dianggap sebagai berburu jabatan, itu pernyataan yang sangat tidak pantas. Betul. Ketika lu katakan seperti itu, yang lu hina adalah proses demokrasinya. Enggak, dalam konteks gini loh, membuka ruang dalam konteks agama saja. Berlomba-lomba dalam kebaikan. Siapa yang menang? Tidak itu hal yang wajar. Sombongan, arogansi, itu bukan meremehkan pekerjaan. Itu adalah semangat. Meremehkan demokrasi. Itu adalah stamina. Kira-kira gitu. Bang Daniel, tahan dulu. Teleponan ke Prabowo melalui Dasko misalnya, itu lebih pada agar gue mau kompetisi bro, jangan diganggu ya. Itu nanti gue juga nggak akan ganggu lo. Kira-kira begitu kan. Tapi kalau misalnya Prabowo memutuskan untuk mengganggu Anies dengan segala instrumen kekuasaannya, ya maka ya akan terjadi perang puputan, dalam pengertian kompetisinya akan menjadi kompetisi yang kira-kira bisa memunculkan luka lagi. Kenapa? Karena
ada pihak yang ingin memaksakan kemenangan dengan segala cara dengan menggunakan kekuasaan, gitu loh.